I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak dimanapun kamu berada. Setelah pada pekan-pekan sebelumnya saya menguraikan tentang berbagai jenis penyakit yang sering melanda hewan ternak kambing kita. Nah, pada hari ini saya ingin mengkhususkan untuk membahas tentang fungsi mineral garam bagi tumbuh kembang hewan ternak kambing. Namun sebelum itu pastikan kamu sudah mendukung channel YouTube ini dengan cara mensubscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya sehingga semakin berkembang. Nah, garam ternyata bukan hanya berguna untuk manusia saja. Hewan ternak khususnya ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba sekalipun juga membutuhkannya. Bagi ternak, garam menjadi sumber mineral esensial, natrium, dan klor. Rusman dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian mengatakan mineral tersebut tidak disimpan di dalam tubuh karena sebagian besar terdapat di dalam cairan tubuh dan jaringan lunak. Mineral seperti garam tidak dapat diproduksi sendiri oleh ternak, akan tetapi didapat dari luar, yang tentu saja secara otomatis harus kita sediakan. Nah, hal itulah yang menyebabkan garam untuk pakan ternak perlu disediakan bagi setiap ternak agar ternak mendapatkan mineral dalam jumlah yang cukup dan memadai. Garam untuk pakan ternak biasanya berupa NaCl yang sangat diperlukan oleh tubuh kembang mereka. Peternak harus menyediakan garam untuk pakan ternak di kandang agar setiap saat hewan ternak itu dapat menjilatinya. Campuran garam untuk pakan ternak biasanya terdiri dari 50% garam dan 50% dikalsium fosfat yang harus disediakan setiap saat. Untuk sapi dan kerbau akan menghabiskan sekitar 2 kg campuran garam untuk pakan ternak selama 1 bulan. Nah, bagaimana dengan kambing? Sedangkan kambing dan domba itu memerlukan sekitar 200 gram per ekor garam untuk pakan ternak setiap bulannya. Nah, mineral untuk ternak diberikan dalam jumlah yang sedikit memang, bahkan kurang dari 4%. Tetapi mineral juga tidak boleh diberikan dalam jumlah yang berlebihan. Jika berlebihan justru akan mengakibatkan keracunan pada ternak. Hal ini karena pada musim kemarau, hijauan itu biasanya dia berhenti tumbuh, kemudian kehilangan warna hijau, lebih berserat, dan berlignin tinggi. Lignin merupakan komponen dinding sel tanaman yang diketahui sebagai faktor pembatas untuk mencerna polisakarida di dalam rumen. Garam untuk pakan ternak sama fungsinya seperti garam yang dipakai oleh tubuh manusia. Ternak yang mengalami kekurangan mineral biasanya mempunyai tanda-tanda terdiri dari misalnya penurunan bobot badan, kemudian serta produksi air susu pada hewan yang berlaktasi, kram pada urat daging yang dimiliki oleh hewan itu, kemudian menjilat-jilat apa saja yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan garam, kemudian rambutnya menjadi sedikit lebih kasar, dan dalam kasus yang akut kekurangan mineral bisa menyebabkan kematian pada hewan ternak kita. Nah,
Semakin tinggi produktivitas, semakin penting juga tingkat konsumsi mineralnya. Pada musim kemarau, mineral seharusnya itu lebih banyak diberikan. Pada musim kemarau, kualitas hijauan juga menjadi rendah dan konsumsi ternak terhadap hijauan itu menurun. Rendahnya konsumsi ternak terhadap hijauan disebabkan karena tingkat kesukaan atau palatabilitasnya itu menurun. Karena itu pemberian mineral pada ternak diharapkan mampu meningkatkan keuntungan ekonomi pada peternaknya. Rasio benefit atau cost-nya itu kemungkinan juga akan meningkat. Produksi daging juga akan meningkat, dan produksi daging yang terus meningkat ini akan meningkatkan swasembada daging yang akan lebih mudah tercapai sesuai dengan cita-cita peternak itu sendiri. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan perlunya kita menyediakan mineral garam dalam jumlah yang cukup untuk hewan ternak kita. Memang tidak perlu berlebihan, tetapi disediakan dalam jumlah yang cukup. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, guys. Semoga bermanfaat. Saya terus mengharapkan dukungan dari rekan-rekan semua untuk tetap subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalam channel YouTube ini sehingga semakin berkembang dan berjaya. Terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Banyak maaf untuk kesalahan yang saya perbuat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.